Kan tadi kita ya. Oke. Ini apa, Cok? Goib. Pokoknya kita kocok arisan. Kocok arisan. Siapa yang keluar? Ini yang presentasi pertama ya. Nih, udah ada satu yang presentasi Siapa pertama. yang keluar dapat lemari 500.000. Kelompok berapa? 3. Presentasi pertama kelompok 3. 3. Dinda jangan merempat. Oke, sekarang presentasi kedua kelompok berapa? Yang menanya saya. 4. Bukan kelompok 2. Presentasi yang ketiga. Ke toilet. Boleh. Nanya. Presentasi ketiga. Kita terakhir, mantap. Berarti presentasi terakhir adalah kelompok 1. Pertama kelompok 3. Pertama kelompok 3. Oke. Nah, tadi nih kalau misalkan yang kelompoknya lagi presentasi, kelompok yang lainnya tolong di-mute ya. Terus tadi apa? Nanti harus ngapain? Harus ngapain kelompok yang nggak presentasi? Harus ngasih pertanyaan. Oke, sekarang kelompok 3 silahkan. Yang anggota kelompok 3 dinyalakan kamera dan mic-nya. Yang lainnya di-unmute ya. Yang lainnya di-unmute. Perhatikan ya kelompok 3 presentasi. Linggayo. Nah, perhatikan kelompok 3 presentasi. Nanti kalian harus memberikan pertanyaan. Satu kelompok, satu pertanyaan. Ya, nggak apa-apa kalau misalkan nggak bisa dinyalain kameranya, nggak apa-apa. Minimal suaranya ada. Oke? Sudah siap kelompok 3? Kelompok 3. Mana? Udah siap kelompok 3? Oke. Yang lainnya di-mute dulu ya. Silahkan untuk kelompok 3 bisa dimulai presentasinya. Silahkan Teh. Bu. Nah, ini lagi. Santai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia dengan anggota kelompok saya dari kelompok 3, yaitu Awani, Evan Ahdan, Rizka Garisa Kamar Hardika, dan Siti Fatimah Azhar. Bukan tentang Tsunami Palu. Tsunami di Palu terjadi pada tanggal 28 September 2018 pukul 6 sore tengah. Sebagai penduduk sedang sibuk mempersiapkan festival di pantai untuk merayakan hari ulang tahun Kota Palu. Lapak-lapak pedagang sudah berjajar di sepanjang pantai, siap menjual beragam panganan, mulai dari cemilan, gorengan, hingga mie. Di antara mereka ada Putri Ilma yang menitipkan anak-anaknya ke sang nenek sehingga dia bisa menikmati perayaan malam itu. Pada pukul 6 sore lebih 2 di Wita, bencana terjadi. Tanah yang mereka injak tiba-tiba berguncang kuat, jalan-jalan terbelah menjadi ombak, dan bangunan-bangunan ambruk.
Gempa berkekuatan 7,4 pada skala Richter telah melanda Palu di Sulawesi Tengah. Gempa ini bukanlah yang pertama, tapi inilah yang terkini. 5 menit kemudian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan tsunami. Masyarakat setempat hanya punya waktu 10 menit dari saat gempa mengguncang sampai tsunami menerpa untuk melarikan diri ke tempat tinggi. Gempa tersebut ternyata juga merusak jaringan listrik dan komunikasi. Tanggapan saya tentang para korban bencana alam ini yang harus membangun tembok untuk menahan tsunami, membangun ruang evakuasi, dan pergi ke tempat yang tinggi. Tanggapan dari saya tentang para korban bencana alam untuk kedepannya harus lebih waspada dan siap siaga akan datangnya bencana. Tanggapan saya tentang para korban bencana alam ini untuk kedepannya waspada akan ada terjadinya bencana. Tanggapan tentang para korban bencana ini adalah untuk kedepannya warga setempat tidak berdekatan dengan pantai. Warga juga harus siap sedia untuk merugi akan ada bencana tsunami. Lebih baiknya warga membuat sebuah tempat bangunan untuk mengungsi. Bangunan tersebut harus tinggi dan kokoh. Tanggapan dari saya tentang para korban bencana alam ini, warga setempat yang dekat dengan pantai harus lebih memahami ciri-ciri atau tanda-tanda tsunami. Kedepannya warga harus tetap siaga dan waspada. Tanggapan saya dari kerusakan pasca tsunami adalah bangunan-bangunan menjadi rusak, tumbuhan dan lain-lain juga. Selain itu, banyak korban jiwa akibat tsunami. Lalu sampah berserakan dan jalanan menjadi basah. Tanggapan dari saya tentang kerusakan pasca tsunami, semua bangunan menjadi rata, kayu berserakan di jalan, sampah-sampah, jalanan juga menjadi basah. Tanggapan dari saya tentang kerusakan pasca tsunami, banyak jalanan yang rusak, pepohonan dan tumbuhan rusak, banyak korban jiwa akibat tsunami, rumah-rumah dan bangunan lainnya roboh, dan sampah berserakan. Tanggapan saya tentang pasca tsunami, banyak jalanan yang rusak, pepohonan dan tumbuhan rusak, banyak korban jiwa akibat tsunami, rumah-rumah dan bangunan lainnya rubuh. Tanggapan saya tentang pasca tsunami, banyak jalanan dan bangunan yang rusak dan banyak pepohonan yang tumbang dan banyak korban jiwa dan sampah-sampah berserakan di mana-mana. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Yeay. Keren, kelompok 3 keren. Dari pembagiannya rata, semua orang berbicara. Terus tadi pas Ibu masuk ke kelompok 3, ke room kelompok 3, kalian diskusinya aktif, keren. Terus setiap anggota ada tanggapan ya, tanggapan mengenai korban tsunami-nya, kemudian pasca terjadinya tsunami, ya keren, good job. Terima kasih kelompok 3. Oke, sekarang silahkan, ada yang mau bertanya, harus bertanya. Dari kelompok, berapa ya, kelompok 1 silahkan, siapa yang mau bertanya kelompok 1? Sesi tanya jawab, kelompok 1 silahkan. Siapa yang mau bertanya ke kelompok 3? Aku, Bu. Oke. Dewi Han. Tunggu. Bentar. Tarik napas dulu ya.
Bentar ya. Aku harus tarik napas. Sok, siapa yang mau bertanya? Bu. Bentar ya. Aduh, deg-degan. Bismillah dulu, bismillah biar gak deg-degan. Oh, Iya. sok siapa dulu, Bentar. sok. Aku ibu deg-degan tapi. Udah aku. Jangan aku. Ya udah mau siapa dulu sok. Tadi udah dibagikan siapa dulu? Udah Bu Dewi. Oke, yuk Dewi dulu berarti. Dewi. Tadi aku tapi nggak jadi. Aku Dewi. Ya udah, berarti Dewi dulu nih. Oke. Kamu aja Dewi. Silakan Dewi ajukan pertanyaan ke kelompok 3. Pertanyaan. Apa pertanyaannya? Bentar. Ini Izan kenapa ya mute unmute. Yuk. Zona apa saja, Dew? Tunggu sebentar. Nanya gimana? Itu yang ini nih. Ya Allah. Bentar. Maaf ya. Oh, kamu aja tuh. Udah. Jangan aku. Aku udah yang kirimin aja. Sudah, apa pertanyaannya? Aku aja Bu katanya. Iya, sok silahkan. Apa pertanyaannya? Pukul berapa gempa di Aceh? Pukul berapa? Oi. Pukul berapa? Gempa di pertanyaannya sesuai sama presentasi kelompok tadi ya. Aceh. Oh, ini pukul iya. berapa terjadinya tsunami di tadi kelompok 3 kok di mana? Palu. Kelompok 3 tadi di Palu. Nah, jadi sok sama satu orang dibacakan lagi. Dibacakan lagi apa pertanyaannya sama satu orang. Silahkan. Aku. Sok. Pukul berapa gempa di Palu? Pukul berapa? Pukul berapa? Oke, pertanyaannya katanya untuk kelompok 3. Pukul berapa terjadi gempa di Palu? Di Palu. Jam 6.02 Wita. Jam 6 lebih 2 waktu Indonesia Tengah. Jam berapa tadi katanya kelompok? Tadi siapa yang Kurang jelas Ibu ngomongnya Bu. kurang jelas? Bisa dibantu sama kelompok yang lainnya? Di chat. Ya boleh, atau enggak di chat. Atau enggak bisa dibantu sama anggota yang lainnya. Katanya jam 6. Jam berapa terjadinya gempa? Tuh, jam 18 lebih 2. Jam 6 lebih 2 menit. Waktu Indonesia bagian tengah. Oke. Jam 6 lebih 2 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, jadi tanggal berapa? Oke, nah stop dulu ya. Tadi dari kelompok 1 sudah mengajukan pertanyaan ya, Dewi ya, dari Dewi. Katanya jam berapa? Terus dijawab nih sama kelompok 3. Jam 6 lebih 2 waktu Indonesia bagian tengah. Terus nih kelompok 2, kelompoknya Atep. Nanya, tanggal berapa tsunami terjadi? Katanya. Terus sudah dijawab ya, tanggal 28 September 2018.
Oke. Kelompok yang belum bertanya berarti kelompok 4. Ada kelompok 4? Kelompoknya 4. Kelompok 4 itu kelompok Izan, Saskia, Syafiq, Gaza Aulia. Hadir ada? Hadir Bu, hadir. Oke, sok silahkan. Boleh memberikan pertanyaan. Tadi dari kelompok 1 udah, kelompok 2 udah. Sekarang tinggal kelompok 4. Mau bertanya apa? Siapa yang mau ngasih pertanyaannya? Aku Bu. Izan. Sok. Apa ya? Yuk, siapa? Tanggal berapa kejadian tsunami di mana? Di Palu. Tanggal berapa katanya? Udah tadi, tanggal berapa? Ya, apa lagi ya? Korbannya ada berapa? Oh, korbannya ada berapa? 4.340 jiwa. Berapa? 4.340 jiwa. 4.342 jiwa. Nah, jadi tadi dari kelompok 4 bertanya korban jiwanya berapa? Ada 4.342 korban jiwa. Itu dari tsunami di Palu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok lain untuk kelompok 3? Ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok lain? Ada yang mau bertanya lagi? Cara menyelamatkan diri? Oh iya, 4.340 jiwa. Oke. Bu, Kenapa? Oke, kenapa? enggak. Ya udah. Oh ya, hanya satu pertanyaan ya. Mohon maaf, hanya satu pertanyaan untuk satu kelompoknya. Sekarang kita langsung lanjutkan ke kelompok 4. Kelompok 3 terima kasih, good job. Kalian keren semuanya. Tadi bagus presentasinya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4 ada kelompok 4 masih lengkap. Enggak ada Saskia sama Rido, Bu. Rido deh kan. Saskia. Ada Saskia doang. Oke, it's okay, gak apa-apa. Silahkan kelompok 4 bisa dimulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Yang lainnya di mute ya. Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tsunami Tanjung Lesung, Banten. Ya buka aja kameranya aja. Udah, aku udah dibuka. Mantap. Peserta kelompok 4 ada Gajah, Syafiq, Aulia, dan Saskia. Tapi Saskia tidak ada. Oke, terus? Sok, bisa dimulai. Oh, aku dulu ya. Hal-hal yang terjadi ketika tsunami, sedikitnya 426 orang tewas dan 7.202 terluka dan 23 orang hilang akibat peristiwa ini. Aulia. Bu Aulia di mute, Bu. Teteh Aulia mana? Menurut Itu siapa yang berisik, Pik? Mute dulu, Pik. Kenapa, Pik? Disebabkan pasang tinggi dan longsor bawah laut karena bukit tersebut. Pik, lanjut. Pik, tanggapannya Pik. Pik ngapain sih Pik? Ih, ya Allah. Iya, Pik ngapain Ya. sih? Oke lah kan. Guru tanggapannya. Tanggapan dari saya adalah
Tsunami ada Nggak tahu. Udahlah. Tanggapan. Tsunami adalah bencana alam yaitu meletusnya gunung di dasar laut yang mengakibatkan terjadinya gelombang, lalu gelombang itu menuju ke daratan. Dari bencana tersebut kita bisa mengetahui bahwa Allah itu memang ada dan Allah Maha Besar dan mengerjakan kita untuk bersyukur apa yang diberi Allah pada kita. Sudah. Sudah selesai? Udah Bu, cuma segitu izin yang Oke. bikin. Oke, it's okay. Good job. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Terima kasih kelompok 4. Oke, tadi presentasinya semua anggota kelompoknya kebagian materinya ya, semuanya berbicara. Meski tadi ada sempat putus-putus ya, mungkin karena sinyal nggak apa-apa. Nah, tadi kelompok 4 itu membahas tsunami di mana ya? Tanjung Lesung, Banten. Oke. Tanjung Lesung, Banten. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab ya. Silahkan kelompok yang lain. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 4 dari kelompok aku, Bu. siapa aku? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Alka ya? Oke, silahkan A. Mau bertanya apa? Berapa korban jiwa yang meninggal karena bencana tsunami? Oke, berapa korban jiwa yang meninggal? 426 orang. Oke. Tewas 400. dan Sok, silakan. 7.202 terluka dan 23 orang hilang akibat peristiwa ini. Oke, good job. Nah, tadi pertanyaan dari kelompok 3 kan berapa korban karena bencana tsunami-nya ya. Terus sama kelompok 4 sudah dijawab. Ada 426 orang tewas, 7.202 luka, dan 23 orang hilang. Oke. Kelompok lainnya, kelompok 1 dan 2 silahkan. Oh, ini kelompok 2 ya, Atep. Apa saja dampak buruk terjadinya tsunami? Nah, silahkan. Apa saja dampak buruk terjadinya tsunami? Dampaknya adalah merusak fasilitas umum di jalan. Oke. Ada lagi? Jangan. Ayo, anggota kelompok yang lainnya. Rumah-rumah yang tinggal di tempat itu rusak dan tidak bisa ditinggalkan lagi. Ditinggalin lagi, ditempatin lagi. Ada lagi kelompok yang lainnya? Kelompok yang lain, anggota yang lainnya? Kelompok 4? Dapat merenggut jiwa. Dapat merenggut jiwa. Ada lagi yang mau menjawab? Kelompok 4? Sudah? Oke, sudah ya. Jadi dampak buruknya banyak ya. Rumah-rumah rusak, jalanan rusak, fasilitas umum rusak, ada korban jiwa juga. Itu dampak buruk terjadinya bencana alam. Kelompok 1, terakhir. Silahkan ajukan pertanyaannya. Kelompok 1 ada? Oh, syok. Ibu, Ya. enggak, bentar. So, kelompok 1. Silahkan bertanya. Yang bertanya, Iya, yang Kelompok bertanya. satu siapa aja, Bu? Kelompok 1 ada Dewi, Alden, Farah, Raihan, dan Rido. Dan apa saja yang bisa menyebabkan Kenapa? Pukul berapa terjadinya tsunami di tadi kelompok yang presentasi? Kelompok Jam 4. berapa katanya? Ya, Itu jam kelompok 4. jam 21.00 WIB. Jam 21, berarti jam berapa tuh? jam 9 malam, Jo. Jam 9
malam. Jadi terjadi tsunami di Tanjung Lesung itu jam 9 malam. Waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan jawabannya lagi? Kelompok 4? Atau sudah? Tidak, Bu, tidak. Oke. Terima kasih untuk kelompok 4. Kelompok 4 tadi bagus presentasinya ya. Meskipun tadi ada terkendala sama sinyal, tapi secara keseluruhan keren. Pembagiannya rata, kemudian memberikan tanggapan juga mengenai bencana alamnya. Tapi kelompoknya kurang lengkap ya. Ada siapa tadi yang nggak ada? Saskia ya? Ibu. Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih kelompok 4. Sekarang kita langsung ke kelompok 2. Kelompok 2 ada? Kelompok 2. Sok, silahkan. Kelompok 2 bisa langsung mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok dari kelompok 2 yaitu Asya, Atep, dan Bayu. Namun Bayu tidak ada. Langsung diceritain aja. Udah, cerita. Hari Senin tanggal 17 bulan Juli 2006 petang, tanah pesisir ini luluh lantak disapu ganas gelombang tsunami. Setelah beberapa saat sebelumnya diguncang gempa berkekuatan 7,7 skala Richter. Berdasarkan catatan data WO akibat bencana itu ada 668 korban jiwa dan 65 orang dinyatakan hilang. Sementara kerusakan interstruksi yang ditimbulkan menyebabkan kerugian hilang miliaran rupiah. Semua kegiatan manusia yang berada di dekat pantai, entah itu peristiwa atau perikanan, universitas, dan lainnya semua hancur. Butuh waktu berbulan-bulan untuk proses pemulihan dampak bencana itu. Atep. Ntar. Berdasarkan catatan data WO, akibat bencana itu ada 668 korban jiwa dan 65 orang dinyatakan hilang sementara. Kerusakan infinitu yang ditimbulkan menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah. Semua kegiatan manusia berada di dekat pantai, entah peristiwa pernikahan, infinitu, dan lainnya semua hancur. Butuh waktu berbulan-bulan untuk proses pemulihan dampak bencana itu. Sebelum bencana terjadi, ada polemik suhu masyarakat, pengandaran, terutama pelaku wisata yang marah atas pemberitahuan prediksi atau katakanlah itu tsunami, kata Denny Sabtu. Kala itu lanjut Denny asumsi yang mementahkan isu potensi tsunami adalah fakta bahwa tsunami Aceh baru terjadi 2 tahun. Jadi asumsinya tak mungkin ada tsunami lagi karena siklus tsunami itu katanya ratusan tahun, 100 tahun sekali. Sementara kan 2004 sudah terjadi tsunami di Aceh, kata Denny. Selanjutnya dia tak ingat lagi apa yang terjadi, hanya saja ketika tersadar Denny sudah berada di lantai 2 bangunan penginapan itu. Susah diingat dengan peradangannya bagaimana saya yang asalnya berada di bawah bisa ke lantai 2. Pokoknya pas saya sadar badan saya kuyup, telinga kemasukan air dan posisi jadi berada di atas. Saya tak mengalami luka berarti, kata Denny. Selesai. Asya? Tsunami terjadi pada Senin tanggal 17 bulan 7 2006. Sementara hari Sabtu dan Minggu 15 sampai 16 bulan 7 2020 di Pandan digelar
pesta layang-layang berskala internasional karena pesertanya banyak yang dari luar negeri. Acara festival layang-layang saat itu berlangsung lancar dan sukses. Saat itu saya juga sempat meliput Bontai ramai sekali dan semua acara itu Minggu sore. Memutuskan untuk mengatakan dirinya sempat untuk dan santai di pantai barat menjelang waktu azan asar. Seorang kawan dari Jakarta mengirim SMS dan dia tanya berapa tsunami di Pangandaran. Ya, saya bantah dan sedang menghadap laut. Tak ada apa-apa, kata Denny. Bupati Kamis Engkon Komara pada saat itu Pangandaran menjadi daerah otonom. Pada saat sambutan festival layang-layang sempat menegaskan bahwa Pangandaran aman. Statement itu beliau ungkapkan untuk menjawab keresahan yang memang sudah beredar, kata Denny. Dia mengaku tak merasakan ada gempa ketika itu, hanya saja saat berada di pantai, dia mengaku pantai terlihat lebih luas. Sesudah azan asar, saya balik ke kamar. Saya menginap di sebuah penginapan sekitar pantai barat. Namanya lupa, tapi lokasinya tak jauh dari pertigaan Senturi, katanya. Saat berada di sekitar teras kamar, ternyata tsunami datang. Saya tak melihat datang air dari pantai karena terhalang bangunan. Saya hanya mendengar jeritan orang dan suara benturan keras sekali, mirip suara tabrakan mobil. Setelah itu air menyembur dari jendela dan pintu, katanya. Selanjutnya, dia tak ingat lagi apa yang terjadi. Hanya saja ketika tersadar, Denny sudah berada di lantai 2 bangunan penginapan itu. Susah diingat adegan per adegannya bagaimana saya yang asalnya berada di bawah bisa sampai ke lantai 2. Pokoknya pas saya sadar badan basah kuyup, telinga kemasukan air dan posisi jadi berada di atas. Saya tak mengalami luka berarti, kata Denny. Itu bukannya yang mudah? Mudah sih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 untuk presentasinya. Tadi dijelaskan ya terjadinya tsunami di Pangandaran. Kemudian untuk pembagian yang berbicaranya, pembagian materinya sudah semuanya kebagian, tapi tadi tidak memberikan tanggapan ya. Jadi kelompok 2 hanya menceritakan saja ya, menceritakan bagaimana terjadinya gempa bumi, tsunami di Aceh. Ya, tanggapannya ya nggak apa-apa. Oke, tapi sudah keren, bagus, terima kasih. Sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Silahkan dari kelompok 1, 3, dan 4. Bu, mau kelompok saya kaget mau ibu. nanya Boleh. berapa? Oke, kelompok berapa? Kamu dari kelompok berapa? Coba, siapa duluan? Kelompok 4. Syafiq, Silakan Syafiq, mau bertanya apa? berapa korbannya? Korbannya berapa? Berapa korban jiwa? Korban jiwanya 668. Korban jiwanya ada 668 korban Aku belum mau jiwa. bertanya. Oke. Aku. Oke, so ini dari kelompok 4 udah, dari kelompok 3 dulu, kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang mau bertanya? Tadi Alka udah bertanya. Coba yang lainnya. Aku, Bu. Alia, silakan. Sampai berapa meter tsunami? Wilayah tsunami yang terkena. Nah, sampai berapa meter katanya? Sampai berapa meter wilayah tsunami yang terkena? Jauhnya berarti tsunami-nya sampai berapa meter? Ayo, berapa? Berapa
Jauhnya ya, berapa meter? Bu, Jauhnya. Ibu, Saya, Ibu, kenapa? dari dampaknya kayak gimana? Dampaknya, tunggu sebentar. Ini menjawab dulu yang tadi, katanya ada berapa jaraknya? Berapa meter jauhnya? 225 km barat daya. Sampai 225 km barat daya dari Pangandaran. Oke. Jauh, oke. Kelompok 1. Siapa yang mau bertanya? Aku Bu. Aku So, kelompok 1. Tanya Pak Ibu. Pukul berapa terjadinya tsunami di Pangandaran? Ya. Pukul 5 jam 3. 15-19 waktu Indonesia Barat. 15.19 atau jam 3:19 sore hari waktu Indonesia bagian barat. Oke, kelompok 1 sudah bertanya, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Terima kasih bagi yang sudah bertanya dan terima kasih juga bagi yang sudah menjawab. Keren, kalian keren, good job. Sekarang kita lanjutkan ya ke kelompok terakhir. Kelompok berapa? Kelompok terakhir, kelompok 1. Silahkan kelompok 1 dipersiapkan untuk mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alden dari kelompok 1 dan teman-teman saya Dewi, Farah, dan Ridho akan mempresentasikan tentang terjadinya tsunami di Aceh. Silakan yang pertama. Tsunami Aceh terjadi tepatnya 26 Desember 2004. Saat itu pesisir Aceh disapu gelombang. Tsunami dahsyat pasca gempa dangkal berkekuatan 9,3. Skala Richter yang terjadi di dasar Samudera Hindia. Gempa yang terjadi bahkan disebut ahli sebagai gempa terbesar kelima yang pernah ada dalam sejarah. Kejadian itu terjadi pada hari Minggu, hari yang semestinya bisa digunakan oleh masyarakat untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, dan menikmati libur akhir pekan. Tapi tidak dengan Minggu. Saat itu masyarakat justru harus berhadapan dengan alam yang tengah menunjukkan kekuatan tsunami Aceh didahului gempa yang terjadi pada pukul 7:59 waktu Indonesia Barat. Tidak lama setelah itu muncul gelombang tsunami yang diperkirakan memiliki ketinggian 30 meter dengan kecepatan mencapai 100 meter per detik atau 360 km per jam. Gelombang besar dan kuat itu tidak hanya menghanyutkan warga, binatang ternak, menghancurkan pemukiman, bahkan salah satu wilayah, namun juga berhasil menyeret sebuah kapal ke tengah daratan. Kapal itu ialah kapal PLTD Apung yang terseret hingga 5 km dari kawasan perairan ke tengah daratan. Jumlah korban tewas sangat mungkin melebihi angka 230.000 jiwa. Oh, aku ya? Sorry. Lagi penyebab tsunami di Aceh 2004 dipicu gempa tektonik yang sangat kuat. Gempa yang disebabkan pergerakan lempeng bumi di bawah Pulau Sumatera termasuk Provinsi Aceh. Ada tiga zona yang menyebabkan gempa dan dengan kekuatan yang tidak biasa diperkirakan, antara lain zona subduksi. Di zona ini terjadi pertemuan lempeng Indo-Australia yang menyusup di bawah lempeng Australia. Lempeng yang menyusup kecepatan 5-7 mm atau tahun di sepanjang Palung Sunda. Zona Pantan
di Sumatera. Zona ini terjadi atas Segaman, Sulam, Aceh, Terpak, Batek, Singsan, dan Pide. Pergerakan patahan yang rutin atau terjadi seketika dengan kekuatan besar bisa memicu tsunami. Zona IFT atau Infrastructure berikut ini zona patahan yang bisa mengakibatkan gempa bumi jika pergerakan patahan lepaskan energi yang besar, maka tsunami bisa terjadi dan gempa dapat berulang-ulang di masa depan. Terus selanjutnya 10 tahun lalu atau 26 Desember 2004, seorang wanita bernama Umi Kalsum sedang sibuk menanam bunga di desa Alu Naga, Kabupaten Aceh Besar. Perempuan yang di tengah laut menggeluti hobinya tiba-tiba dikagetkan oleh guncangan gempa dan epicentrum di lepas pesisir barat Sumatera. Indonesia tepatnya Bujung 3,360 N95 854 kurang lebih 160 km sebelah barat Aceh dalam 10 km. Kala itu sekitar 58 WIB, gempa berkekuatan 9,1 skala Richter SR menghantam Aceh pantai barat, Semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur Hindia, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Beberapa menit kemudian tsunami menerjang. Umi merupakan salah satu dari sekian korban selamat gempa bumi dan tsunami 2004. Ada sejumlah korban yang beruntung masih hidup hingga sekarang, seperti Martinus yang kala itu berumur 7 tahun. Tsunami merupakan salah satu bencana alam paling mematikan sepanjang sejarah. Indonesia adalah negara yang terkena paling besar, diikuti Sri Lanka, India, dan Thailand. Gempa dan tsunami 26 2004 menjadi duka lara yang paling memilukan bagi masyarakat Aceh. Gempa berkekuatan 9,1 SR yang berpusat di Samudra Hindia mengguncang bumi Serambi Mekah pada Minggu 26 Desember 2004 sekitar pukul jam 8. Gempa kemudian disusul gelombang laut berkecepatan 360 km per jam setinggi 30 meter. Korban sejumlah 230.280.000 tewas dan sebagian hilang. Tabu. Gempa Aceh 26 Desember 2004 adalah gempa bumi terbesar ketiga yang pernah tercatat di seismograf dan durasi patahan terpanjang sejarah antara 8,3 dan 10 menit. Gempa ini terjadi seluruh planet bumi bergetar 1 cm 0,4 inci. Dan memicu aktivitas gempa di berbagai wilayah, termasuk Alaska. Epicentrumnya terletak antara Pulau Simeulue dan Sumatera. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Oke, udah, sok ditutup dulu, udah? Udah, Bu. Oke. Sekian dari kelompok
Satu, oke. Dari kelompok 1. Wassalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. 20.000 orang yang tepuk tangan. Good job. Tadi Ibu mendengarkan ya. Untuk kelompok 1 semua pembagian materinya rata. Kenapa? Tadi Ridonya nggak ada, jadi Dewi bacanya 2 kali. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Tadi juga Aura bacanya 2 kali ya, karena ada satu anggota yang nggak masuk, nggak apa-apa. Tadi kalian Gaza juga ya? Iya, oke. Thank you, nggak apa-apa. Kalian keren, berarti sudah bisa membackup temannya. Udah bisa kerja sama timnya ada tuh. Berarti kalian kalau misalkan anggotanya nggak ada, sama kalian digantikan terlebih dahulu kalau anggota yang lain nggak ada. Keren. Nah, untuk kelompok 1 tadi pembagian materinya semuanya rata. Tapi tadi tidak ada ini ya, menjelaskan dampaknya ya. Nggak apa-apa, kalian hanya menceritakan saja bagaimana terjadinya tsunami di Aceh. Tidak apa-apa, udah keren. Good job. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan untuk kelompok 2, 3, dan 4. Dari kelompok 2 dulu. Ayo, kelompok 2. Bu, azan, Bu. Udah mau azan ya? Belum? Udah azan ya, Bu? Belum deh, aku mau belum. Belum, di aku juga ada Oke, yuk kita selesaikan yuk. Oke, dari kelompok 3 dulu ya, Lingga. Dampaknya apa katanya? Dampaknya apa? Dampak dari tsunami. Menghancurkan sebagian dari kota Aceh. Menghancurkan sebagian dari kota Aceh, katanya dampak dari terjadinya tsunami. Oke, good job, terima kasih. Dari kelompok 2 ada. Tadi Atep udah bertanya, sekarang giliran kalau nggak Aura, Asya. So, Berapa korban jiwa atau ada yang hilang? 230.000 meninggal sampai 230.000 sampai sebagian 280. hilang. oke. Sudah dijawab. Terima kasih. Tadi berapa katanya? Berapa yang meninggalnya? Meninggal 230.000 ya. Yang hilang sekitaran 50.000. Oke, ada 50, kurang lebih 50.000 orang yang menghilang dan 230.000 yang meninggal dunia. Oke, Gaza, jam berapa terjadinya? Jam 7. Jam 7. 07.59 WIB. Oke. Jam 7.59 WIB. Berarti jam berapa tuh? Jam 8. Jam 8 ya, jam 8 pagi. Oke, terima kasih bagi kelompok yang sudah presentasi. Terima kasih juga bagi kelompok yang sudah memberikan pertanyaan, yang sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih. Yuk, karena mau azan kita tutup dulu ya. Bu, ada tugas? Mau ada tugas? Boleh? Enggak. Terima kasih. Keren kalian presentasinya. Tadi diskusinya juga keren, presentasi keren. Pokoknya good job. Terang nih gue. Good job untuk kelas 6 Hadijah. Keren. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oh iya, yang clippingnya belum dikumpulkan besok ya. Besok kelompok siapa tuh yang masuk? Jangan lupa. Kan ya? Yang udah dikumpulin baru kelompok. Bu? Mau ada? Enggak. Mau ada tugas? Enggak mau. Oh, ya udah. Yang udah ngumpulin kelompok 1 sama kelompok 3. Yang lainnya Ibu tunggu ya. Oke. Sebelum kita akhiri, ayo buka kameranya dulu untuk dokumentasi. Hitungan kelima. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, keburu adan. Udah? Udah azan. 1, iya, yuk makanya buka dulu. 1, 2, 3. Bentar sok. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf ya, telat selesainya. Sok boleh. Ya, boleh keluar dari Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.